Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, NPM 200 450 149. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Antropologi Pariwisata, mulai dari materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan ketujuh. Sebelumnya, terkait dengan antropologi pariwisata sendiri, antropologi pariwisata merupakan ilmu bagian atau spesialisasi dari ilmu antropologi yang secara khusus memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah sosial budaya yang terkaitan dengan kepariwisataan. Kemudian masuk pada pertemuan pertama, yakni tentang konsep dasar antropologi pariwisata, yakni yang mengandung tentang pengertian pariwisata, wisatawan, dan juga objek wisata. Pariwisata sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kemudian untuk wisatawan, yakni seseorang yang melakukan perjalanan wisata menuju tempat-tempat atau destinasi wisata. Kemudian objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung atau wisatawan karena mempunyai sumber daya, baik sumber daya alami maupun sumber daya buatan manusia. Kemudian masuk ke pertemuan kedua, yakni unsur-unsur industri pariwisata. Untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri pariwisata, maka dibutuhkan unsur-unsur pariwisata, yakni seperti akomodasi, transportasi dan jasa angkutan, atraksi wisata, dan juga biro perjalanan. Kemudian untuk materi pertemuan ketiga, yakni tentang objek wisata. Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumber daya baik alami maupun buatan manusia. Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung. Cindera mata, benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal. Kemudian pemasaran, terdapat berbagai komponen yang saling terkait untuk menunjang pemasaran pariwisata Indonesia, misal pemasaran melalui iklan. Kemudian materi pertemuan keempat, yakni jenis akomodasi. Akomodasi adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika sedang berwisata. Contoh akomodasi seperti hotel, villa, guest house, bungalow, serviced apartment, dan juga hostel atau akomodasi yang mirip seperti asrama. Kemudian pada pertemuan kelima, pada pertemuan ini membahas terkait akomodasi komersial dan non-komersial. Akomodasi komersil yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti hotel, villa, bungalow, dan juga hostel atau asrama. Kemudian akomodasi non-komersil yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non-komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial. Contoh akomodasi non-komersil ini seperti pesantren dan asrama. Kemudian untuk pertemuan keenam, yakni terkait presentasi kelompok terkait akomodasi komersil dan non komersil. Untuk kelompok kami pada saat itu memilih akomodasi komersil pada salah satu hotel di Surabaya, yakni Hotel Majapahit. Dan untuk akomodasi non komersil, kelompok kami memilih Villa Mak Rasai, yang tepatnya berada di Kelurahan Vitu, Ternate Selatan. Kemudian untuk pertemuan ketujuh membahas mengenai biro perjalanan. Biro perjalanan merupakan suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seorang atau kelompok yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Kemudian ada pengertian mengenai biro perjalanan umum, yakni badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perjalanan usaha di dalam atau di luar negeri. Ruang lingkup biro perjalanan umum ini yakni membuat, menjual, dan menyelenggarakan paket wisata, kemudian mengurus jasa angkutan, melayani pemesanan akomodasi seperti restoran dan hotel, mengurus dokumen perjalanan, paspor dan visa, dan sebagai pemandu wisata. Kemudian terdapat juga agen perjalanan, yakni badan usaha yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Ruang lingkup agen perjalanan ini yakni menjadi perantara pemesanan tiket, mengurus dokumen perjalanan, perantara pemesanan akomodasi,
serta menjual paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum. Sekian pemaparan materi dari saya, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Kurang lebihnya jika ada perkataan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.